Selamat sore Ibu, Bapak, saya Bidan Tias yang berjaga pada sore hari ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan tentang MPASI. Tujuannya untuk apa? Agar Ibu dan Bapak bisa memahami apa itu MPASI, kapan pemberian waktu MPASI, dan seperti apa MPASI yang baik untuk anak. Gitu nih Pak, Bu. Apakah Bapak dan Ibu setuju untuk dilakukan pendidikan kesehatan tentang pemberian MPASI? Baik Pak, Bu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak, Ibu, yang pertama, apa itu MPASI? MPASI adalah makanan pendamping ASI. Nah, MPASI ini diberikan pada saat bayi sudah berusia 6 bulan. Makanan pendamping ini diberikan dengan tetap memberikan ASI sampai dengan usia 24 bulan. Jadi pada usia 1 bulan sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI. Namun setelah usia 6 bulan maka perlu diberikan makanan pendamping ASI agar kebutuhan energinya tetap tercukupi. Gitu nih Pak, Bu. Nah, tujuan pemberian MPASI ini untuk mencukupi kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi tersebut. Karena semakin bertambah usia bayi, maka bertambah juga kebutuhan energinya. Lalu, zat gizi apa aja sih yang dibutuhkan oleh bayi? Nah, ada yang namanya mikronutrien dan makronutrien. Makronutrien itu seperti karbohidrat, protein, lemak, sedangkan mikronutrien yaitu vitamin dan mineral seperti zat besi, seng, kalsium, magnesium, yodium. Nah, itu namanya mikronutrien. Kenapa penting? Karena untuk perkembangan otak, yaitu untuk kecerdasannya, lalu untuk daya tahan tubuhnya, untuk menambah berat badannya, tinggi badannya, itu membutuhkan energi yang cukup. Jadi diperlukan makanan pendamping ASI ini. Nah, bagaimana strategi untuk pemberian MPASI ini? Yang pertama yaitu harus tepat waktu. Maksudnya tepat waktu di sini yaitu diberikan pada saat usia bayi itu sudah 6 bulan. Dan pada saat 6 bulan itu ASI sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan energinya, maka perlu diberikan makanan pendamping ASI. Jika MPASI ini diberikan pada saat bayi berusia kurang dari 4 bulan, maka akan memunculkan resiko failure to thrive dan gagal tumbuh pada balita. Lalu, untuk strategi yang kedua yaitu adekuat. Nah, apa sih maksudnya adekuat ini, Pak? Nah, maksud adekuat ini adalah MPASI yang diberikan harus mengandung protein, energi, dan mikronutrien untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya karena di setiap usia itu kebutuhannya berbeda-beda. Strategi yang ketiga itu aman dan higienis. Maksudnya di sini, ketika proses pembuatan dan penyiapan MPASI harus dengan menggunakan cara, alat, bahan yang higienis dan tentunya aman untuk si kecil. Strategi yang keempat yaitu diberikan dengan cara yang benar, yaitu MPASI hanya diberikan ketika ibu mendapat sinyal lapar dan tidak boleh diberikan ketika ibu sudah mendapat sinyal kenyang. Jadi, ibu ataupun bapak harus memahami
kapan si bayi itu sedang merasa lapar dan kapan dia sudah kenyang. Hal ini disebut responsivity. Jadi, seorang pengasuh harus paham kapan si bayi ini merasa kenyang dan kapan si bayi ini merasa lapar. Harus punya kepekaan. Untuk pemberian makanannya harus perlahan dan sabar. Tidak boleh dengan paksaan. Jika bayi memang sudah tidak mau, ya sudah, di stop. Jangan dipaksa untuk terus makan. Bisa jadi bukan karena dia nafsu makannya kurang, tapi bisa jadi juga karena dia memang sudah kenyang. Jadi tidak boleh dipaksakan. Lalu, agar bayi tidak bosan, cobalah untuk mengkombinasikan berbagai macam makanan, rasa, tekstur. Namun, tidak boleh dengan penyedap rasa tambahan atau pemanis. Karena proses makan ini merupakan pembelajaran untuk mereka, maka kita harus memberikan makan kepada mereka dengan penuh kasih sayang, lalu dengan berbicara kepada mereka, melakukan kontak mata, begitu, Ibu, Pak. Nah, untuk setiap usia itu kan berbeda-beda kebutuhannya. Kalau usia saat dia baru lahir sampai dengan usia 6 bulan, dia hanya membutuhkan ASI. Namun, ketika dia sudah berusia 6 bulan, maka dia membutuhkan energi yang lebih, jadi perlu diberikan MPASI ini. Nah, setiap bulan itu kan berbeda-beda nih Pak, Bu. Saya akan menjelaskan untuk perbedaan dari usia ke usia. Pada usia 6 bulan, itu bayi membutuhkan energi tambahan sebanyak 200 kilokalori. Untuk frekuensinya yaitu 2 kali sehari. Banyaknya sebanyak 2-3 sendok saja sekali makan, karena ini merupakan pengenalan untuk mereka, jadi jangan terlalu banyak dulu. Untuk tekstur MPASI pada 6 bulan ini yaitu berupa makanan yang dihaluskan seperti bubur kental. Kenapa harus bubur dulu? Agar mereka bisa menelan, karena selama ini kan mereka hanya mengenal ASI, sedangkan ASI ini berupa cairan, jadi mereka harus bertahap dari makanan yang halus dulu. Nah, untuk aktif responsifnya kita, karena ini merupakan kali pertama mereka makan, jadi sebagai pengasuh kita harus sabar dan memberikan dorongan kepada anak untuk tetap makan. Dan jika makan yang kita siapkan tidak habis, maka jangan dipaksakan, karena ini merupakan awalan bagi mereka. Lalu untuk MPASI usia 6-9 bulan, itu kebutuhan kalorinya masih sama, yaitu 200 kilokalori. Lalu untuk frekuensinya 2-3 kali sehari dan diberikan makanan selingan sebanyak 1-2 kali sehari. Nah, untuk banyaknya tingkatkan. Yang awal mulanya hanya beberapa sendok, kita tingkatkan perlahan sampai dengan setengah mangkok atau 125 ml. Untuk teksturnya bisa dengan bubur kental atau makanan-makanan yang dilumatkan. Nah, aktif responsifnya kita, karena ini masih awalan, jadi kita tetap harus sabar dan memberikan dorongan kepada mereka untuk tetap makan. Jangan dipaksakan. Ingat nih Bu, Pak, jangan dipaksakan. Lalu, untuk memastikan agar makanannya tidak kebanyakan, maka usahakan menggunakan mangkuk khusus bayi, itu biasanya berukuran 250 ml. Lalu, untuk usia 6-12 bulan, itu kebutuhan energi tambahannya sebesar 300 kilokalori per hari. Nah, untuk frekuensi makannya itu 3-4 kali sehari dan selingannya 1-2 kali sehari. Untuk jumlahnya menjadi setengah mangkok atau
sebanyak 125 ml. Untuk teksturnya sekarang sudah boleh menggunakan cincang halus, cincang kasar, ataupun makanan yang dipegang seperti biskuit gitu. Untuk aktif responsifnya, ibu sebagai pengasuh harus tetap sabar dan mendorong anak untuk tetap makan. Dan yang paling penting, tidak boleh dipaksakan. Nah, untuk kita berjaga-jaga agar kita tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit saat memberikan makan, gunakan mangkuk ukuran 250 ml dan kita kasih setengahnya. Lalu untuk anak usia 12-24 bulan, itu kebutuhan kalorinya sudah bertambah menjadi 550 kilokalori per hari. Nah, untuk frekuensi makannya yaitu 3-4 kali sehari, dan untuk selinganya 1-2 kali sehari. Jumlahnya bertambah, tingkatkan hingga 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Nah, untuk teksturnya yaitu berikan makanan ibu atau bapak saja, nggak apa-apa, tapi dihaluskan atau dicincang seperlunya agar mereka tetap bisa mengunyah. Nah, aktif responsifnya ibu sebagai pengasuh masih sama, ibu tetap harus sabar, memberikan dorongan, tidak boleh memaksa, dan gunakan mangkuk ukuran 250 ml. Karena mangkuk bayi itu memang rata-rata ukuran 250 ml. Nah, ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan pada pemberian MPASI ini. Yang pertama, protein nabati seperti telur, ayam itu boleh diberikan sejak usia 6 bulan. Lalu untuk protein seperti telur, ikan, daging itu harus diberikan dalam keadaan benar-benar matang. Ibu benar-benar matang, tidak boleh setengah matang. Kadang kan ada orang yang berpikir bahwa setengah matang itu lebih baik. Tidak. Kalau untuk bayi harus benar-benar matang, karena bayi itu kan masih rentan, takutnya itu ada bakteri, nanti malah menjadi penyakit. Lalu untuk pemberian jus buah hanya boleh diberikan pada saat anak sudah berusia di atas 1 tahun. Begitu, Bu. Kalau di bawah 1 tahun boleh diberikan buah, tapi pure buah, tidak boleh dibuat jus, karena jus itu mengandung gula, belum ketambahan air putih, betul? Dan madu, biasanya orang-orang itu kan berpikir bahwa madu itu bagus, tapi untuk anak di bawah 1 tahun tidak boleh mengkonsumsi madu. Madu hanya boleh dikonsumsi oleh anak di atas 1 tahun. Setiap akan makan, pastikan tangan ibu dan tangan bayi itu benar-benar bersih. Hindarkan pemberian makanan dengan kadar lemak yang tinggi, manis, penyedap rasa tambahan, itu tidak boleh. Kalau bisa, ketika ibu memasak MPASI homemade, itu ibu pisahkan antara talenan untuk bahan mentah dan bahan matang. Kalaupun tidak, setelah digunakan untuk memotong bahan mentah, diusahakan untuk dicuci terlebih dahulu, baru boleh digunakan untuk memotong bahan-bahan matang. Selalu perhatikan kebersihan alat-alat yang digunakan untuk membuat MPASI ini. Untuk menambah kalori bisa digunakan minyak, mentega, santan, itu boleh, tidak apa-apa. MPASI itu ada 2 jenis, Bu. Yang pertama ada MPASI homemade. MPASI homemade ini maksudnya MPASI yang ibu buat sendiri di rumah dengan bahan-bahan misalnya sayur, beras gitu. Pokoknya yang ibu bikin sendiri di rumah itu namanya MPASI homemade. Nah, ada juga MPASI komersil. Nah, MPASI komersil ini adalah MPASI yang biasanya kita temukan di toko,
minimarket, pasar, warung. Nah, itu adalah MPASI komersil yang sudah ada mereknya tersendiri. Untuk MPASI komersil itu tidak apa-apa diberikan berbagi, karena biasanya setiap MPASI komersil itu memiliki kalori yang cukup, dan biasanya justru malah untuk kebutuhannya lebih tercukupi karena dari berbagai macam bahan. Ingat Ibu, setiap pembuatan MPASI di setiap harinya harus ada makronutriennya tercukupi dan mikronutriennya juga harus tercukupi. Nah, untuk alat dan bahan, alat-alat untuk pembuatan MPASI sama seperti apa yang kita gunakan untuk memasak sehari-hari. Hanya bedanya, ini harus benar-benar bersih dan higienis. Untuk bahannya, Ibu bisa menggunakan sayur, terus tahu, tempe, daging, itu boleh digunakan untuk pembuatan MPASI. Untuk pembuatan MPASI homemade, Ibu bisa mengatur sedemikian rupa agar anak mau makan. Nah, untuk MPASI komersil biasanya sudah ada takaran saji atau pokoknya Ibu itu tinggal memasak, tinggal meniru apa yang sudah ada di takaran saji itu. Nah, contohnya untuk anak usia 11 bulan misalkan, kan kebutuhan kalorinya itu 300 kilokalori per hari. Nah, misalkan Ibu beli kemasan MPASI berupa puding misalkan. Dalam puding itu mengandung 110 kalori, maka itu sebagai makanan pendamping. Jadi MPASI homemade yang harus dibuat itu harus mengandung 190 kalori untuk mencukupi kebutuhan energi per harinya. Nah, sampai sini untuk Bapak Ibu, apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Oke Bu. Nah, untuk beberapa resep saya punya, nanti